Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Noviana dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan dari kelas karyawan. Di sini saya akan membacakan hasil dari rangkuman saya mengenai pajak dan zakat dalam Islam. Pajak dan zakat dalam Islam. A. Pendahuluan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kebersamaan dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga terbentuklah negara. Negara hadir untuk mengatur dan memenuhi kepentingan bersama, bagaimana tercermin dalam tujuan NKRI pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks negara mayoritas muslim seperti Indonesia, pajak dan zakat berperan penting dalam mendukung keuangan negara. Keduanya memiliki perbedaan namun juga kesamaan yang dapat disinergikan. Sejarah menunjukkan bahwa sistem fiskal telah ada sejak masa awal Islam dengan istilah seperti zakat, jizyah, khajraj, dan usur. B. Pembahasan. 1. Pengertian dan istilah pajak dalam hukum Islam. Secara etimologis, kata pajak berarti pungutan wajib yang harus dibayar oleh penduduk. Dalam bahasa Arab dikenal istilah daribah yang berasal dari kata daraba, memukul, menetapkan, dan mewajibkan. Dalam konteks Islam, daribah berarti kewajiban harta yang dipungut secara sah oleh negara. Secara terminologis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung untuk kemakmuran rakyat. Dalam Islam, daribah berarti apa yang dipungut secara wajib oleh negara selain jizyah dan kharaj. Yusuf Qaradawi mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang ditetapkan negara kepada rakyat untuk membiayai pengeluaran negara dan mencapai tujuan ekonomi. 2. Pengertian zakat dan pajak, perbedaan dan keterkaitannya. Zakat, kewajiban agama bagi muslim untuk membersihkan harta dan membantu yang membutuhkan, sebesar 2,5% dari harta yang mencapai nisab. Zakat fitrah dikeluarkan menjelang Idul Fitri berupa bahan makanan pokok. Pajak, kewajiban negara kepada warga untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Tidak berdasarkan agama, wajib bagi semua warga. Perbedaan utamanya, zakat bersifat spiritual dan sosial, sedangkan pajak bersifat administratif untuk mendukung pembangunan negara. Sinkronisasi zakat dan pajak saling melengkapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat membantu yang membutuhkan, sedangkan pajak mendukung program publik. Pemerintah bisa bekerja sama dengan lembaga zakat agar pembangunan dana lebih efektif. 3. Landasan teori pajak non-Islam. 1. Teori kekuasaan. Pajak dianggap sebagai persembahan rakyat kepada raja atau penguasa. Rakyat membayar pajak karena raja dianggap wakil Tuhan di bumi. Pajak menjadi simbol kepatuhan dan rasa syukur rakyat kepada penguasa atas rezeki dari bumi. Dalam praktiknya, pajak sering menjadi alat pembenaran kekuasaan dan kemewahan raja beserta kroninya. Teori perjanjian. Pajak dianggap sebagai bentuk perjanjian antara rakyat dan negara, di mana rakyat membayar pajak sebagai imbalan atas perlindungan dan pelayanan negara. Tokoh pendukung seperti Adam Smith, pajak adalah pembayaran atas pelayanan publik. Montesquieu dan Hobbes, pajak sebagai jaminan keamanan dan kesejahteraan rakyat. 4. Landasan teori pajak menurut syariah. Menurut Yusuf Qaradawi, teori pajak Islam didasarkan pada 4 prinsip. Yang pertama, teori beban umum. Harta adalah amanah Allah. Pajak dan zakat adalah wujud syukur serta pujian bagi manusia untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah. Yang kedua, teori khilafah. Harta adalah titipan Allah. Manusia hanya sebagai pemegang amanah. Pajak digunakan untuk kemaslahatan bersama. Yang ketiga, teori pembelaan antara individu dan masyarakat. Masyarakat wajib menyerahkan sebagian hartanya untuk menjaga keamanan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, teori persaudaraan. Islam menekankan persaudaraan universal antar manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1, bahwa seluruh manusia berasal dari satu asal, yaitu Adam dan Hawa. 5. Implementasi pajak dan zakat. Fermentasi pajak dalam negara Islam. Menurut Yusuf Qaradawi, pungutan pajak dibolehkan selama dilakukan dengan adil berdasarkan 5 alasan utama. 1. Karena jaminan atau solidaritas sosial merupakan suatu kewajiban pajak berfungsi sebagai pembiayaan sosial. Jika dana zakat tidak cukup untuk kebutuhan masyarakat, maka pajak dibolehkan untuk menutupi kekurangan tersebut. Yang kedua, sasaran zakat terbatas. Sedangkan pembiayaan negara sangat banyak, zakat hanya
untuk 8 golongan atau asnaf, sedangkan kebutuhan negara lebih luas seperti keamanan, pendidikan, dan infrastruktur. Karena itu, pajak dibolehkan sebagai pelengkap zakat untuk kemaslahatan umum. Yang ketiga, haidar kaidah hukum syara dalam fikih Islam. Pajak dibolehkan jika sesuai prinsip syariah, yaitu memelihara kepentingan umum, menolak bahaya, dia didahulukan atas manfaat, dan memilih mudarat kecil untuk menghindari mudarat besar. Yang keempat, jihad atas harta dan biaya yang besar dalam Islam. Berjihad dengan harta merupakan kewajiban. Pajak dapat dianggap sebagai bentuk kontribusi jihad harta untuk membiayai kepentingan negara dan umat. Dan yang terakhir, memperoleh keuntungan harus menanggung resikonya. Pajak digunakan untuk kepentingan umum dan warga negara yang memperoleh manfaat dari negara wajib menanggung sebagian beban pembiayaan melalui pajak. 6. Subjek pajak. Pengertian, jenis, dan perbedaannya. Subjek pajak mencakup 1. Orang pribadi atau OP, individu WNI atau WNA yang tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan. Semua badan usaha atau institusi, kecuali badan komersial yang dananya dari APBN atau APBD. Yang ketiga, warisan belum dibagi. Harta peninggalan yang belum dibagi tetap dikenai pajak. Yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT. Entitas passing yang beroperasi di Indonesia lebih dari 183 hari atau tahun. 7. Klasifikasi subjek pajak. 1. Subjek pajak dalam negeri, tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari atau tahun. Yang kedua, subjek pajak luar negeri, tinggal kurang dari 183 hari atau tahun, namun tetap berpenghasilan di Indonesia. Pajak luar negeri bersifat final. Pajak dalam negeri wajib lapor SPT tahunan. 8. Bukan termasuk pajak subjek. Kantor perwakilan diplomatik, konsuler, dan organisasi internasional tertentu yang diakui oleh Indonesia. Pengecualian untuk organisasi internal syarat agar bebas pajak. 1. Indonesia terdaftar sebagai anggota organisasi tersebut. 2. Tidak melakukan kegiatan komersial. 3. Pejabat organisasi bukan WNI dan hanya menjalankan tugas resmi. 9. Implementasi zakat. Landasan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 menjadi pedoman resmi pengelolaan zakat nasional. Subjek zakat mal. 1. Muslim yang sudah balik, anak kecil belum wajib zakat. 2. Memiliki harta yang cukup mencapai nisab, hanya yang hartanya di atas batas minimum nisab yang wajib zakat. 3. Bebas dari hutang. Jika hutang melebihi harta hingga di bawah nisab, tidak wajib zakat. 4. Berakal dan sehat. Orang yang tidak berakal atau mengalami gangguan mental tidak wajib zakat. Sekian dari rangkuman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.